Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala: Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran ila akhiril ayah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha menyempurnakan kemaslahatan kebaikan bagi kehidupan kita semuanya. Sehingga pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, tenang, tentram untuk mengawali aktivitas pagi kita. Semoga juga bernilai ibadah di sisinya, amin. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Islam sebagai agama mengajarkan kepada kita untuk senantiasa beribadah sebagai hamba ini kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kebutuhan spiritual hamba. Nah, dalam beribadah ini ditentukan baik sahnya, kemudian afdolnya. Afdal itu yang memuliakan hamba yang mengamalkan, ditentukan oleh beberapa faktor. Ada yang ditentukan oleh waktu. Ibadah akan sah atau sebuah ibadah akan beda nilainya kalau dilakukan di waktu tertentu dibanding waktu yang umum. Kemudian ada yang dipengaruhi oleh tempat. Ini harus kita tadkirahkan untuk membawa kita kepada sebuah penyegaran. Ada ibadah yang akan beda nilainya kalau ibadah itu dilakukan waktu-waktu umum, lalu dibanding dengan yang dilakukan waktu tertentu yang ditunjukkan oleh dalil khas, dalil khusus. Afdalnya seperti apa? Nah, pagi hari ini kita mau mencoba, karena kita berada di bulan Muharram, awal tahun barunya Hijriah atau tahun baru Islam. Ada hari di dalam yang akan sangat afdal kalau kita melakukan ibadah tertentu. Kita angkat tema hari ini, puasa hari Asyura. Apa itu Asyura dulu? Asyura itu dari asal kata asyara, 10. Kalau Asyura itu ke-10, hari ke-10. Artinya 10 Muharram. Di dalamnya ada ibadah yang sangat afdol kalau kita amalkan. Nah, hari Asyura ini saya izin pemirsa sekalian kasih gambaran sedikit ya. Harus didekati dengan ilmu dan tauhid. Jadi dalam Asyura itu harus ada perbaikan akidah dan amal ditingkatkan. Apa kaitannya, Ustaz? Sangat erat kaitannya. Kepercayaan orang terhadap 10 Muharram itu minimal terbagi dua yang berkembang di masyarakat. Ada yang fahamnya sudah berdasarkan dalil-dalil agama, hadis dan penjelasan dari para ulama kita yang karismatik itu. Ada malah yang sebaliknya. Contoh rileksnya begini. Peristiwa nikah di KUA itu, kalau bulan Muharram termasuk Asyura itu menurun.
Konon penyebabnya karena masyarakat percaya kurang baik, panas kalau menikah di bulan Muharram. Ini tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah agama mendorong, memberikan fakta-fakta sejarah bahwa banyak hamba Allah selesai dari ujian, selamat dari malapetaka pada bulan Muharram. Ini penjelasan tambahan. Kita akan fokus kepada puasanya. Nah, bagaimana puasa di 10 Asyura itu, di 10 Muharram itu? Ceritanya begini. Puasa di 10 Muharram itu bukan syariat baru. Ini perlu tegas. Tapi adalah syariat yang dilanjutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada syariat-syariat syar'u man qablana, syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Maknanya di sini adalah ada syariat yang dilanjutkan oleh Nabi dari Nabi Muhammad SAW, dari Nabi pendahulunya. Kalau puasa Asyura itu melanjutkan puasa yang dilakukan oleh umat Yahudi ditemukan di Madinah. Asal usulnya begini. Saya bacakan dalilnya saja supaya clear. Nabi SAW dalam kitab Al-Anbiya itu, hadis riwayat Bukhari, lamma qadimal Madinah, pada saat Nabi sudah tiba di Madinah, bukan baru saja tiba, sudah mulai kenal kondisi Madinah, silaturahim sudah mulai jalan, jadi sudah sekian hari ada di Madinah, bahkan sudah sekian waktulah. Dia mendapati wajadal Yahuda yasumuna Asyura. Nabi mendapati kaum Yahudi di Madinah puasa di hari 10 Muharram itu. Jadi ini jelas sekali asal usulnya ini. Faqala, maka Nabi berdialog dengan para penduduk agama yang beda tentu, agama Yahudi di Madinah. Apa gerangan? Mereka menjawab bahwa kami puasa di hari ini karena hari ini adalah 10 Muharram, hari di mana diselamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka Nabi bersabda, nahnu haqqu bi Musa minhum, kita juga berhak untuk mengikuti syariatnya Musa, artinya fasamahu wa amara bisiyamihi. Maka Nabi puasa untuk 10 Muharramnya dan juga memerintahkan amarah, memerintahkan para sahabat, maknanya juga kepada umat Islam setelah Nabi wafat. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan hadis Bukhari ini kita ada petunjuk atau pedoman bahwa Nabi mengamalkan puasa di hari Asyura dan memerintahkan kepada para sahabat, selanjutnya kaum muslimin kita semua. Nah, ini perintah, sunnah. Maka kita harus mencari motivasi agar kita semua mengamalkan di dalamnya. Bagaimana motivasi agama? Nabi SAW bersabda bahwa afdalus siyami ba'da Ramadana, puasa yang paling mulia setelah puasa Ramadan. Jadi hadis ini jelas sekali ya. Puasa terafdal itu adalah puasa di bulan suci Ramadan. Puasa termulia kedua adalah puasa Syahrullahil Muharram, puasa di bulan Muharram. Kalau hadis ini umumnya puasa di Muharram itu,
bukan hanya 10-nya. Kalau berdasarkan hadis ini, akan kita temukan dalil yang mengkhususkan betapa afdalnya puasa Asyura. Tapi saya lanjutkan dulu hadisnya. Wa afdalus salati ba'dal fariidah salatul lail. Salat yang paling mulia di sisi Allah nilainya setelah salat fardu, berarti salat sunat ini maksudnya. Benar. Adalah salatul lail, adalah salat tahajud. Jadi puasa di Ramadan akan populer kita menyebutnya Asyura. Beberapa hari kita akan masuk Asyura. Ada 9-nya. Sebelum-sebelumnya puasa di hari apanya pun berdasarkan hadis ini, hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari, itu urutan kedua nilai kemuliaannya, keutamaannya, fadilahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan hadisnya. Dia adalah menghapus dosa setahun. Shaumu Asyura, puasa di hari Asyura itu yukaffirus sanatal madiyah. Puasa di hari 10 Muharramnya. Ini yang khusus 10-nya. Satu hari saja. Itu menutup dosa seseorang, dosa seorang hamba selama setahun. Ini menggembirakan pemirsa sekalian. Kalau kita mau mencari jati diri kita, mengevaluasi diri dalam pergulatan hidup sehari-hari, kita akan menemukan diri ini banyak khilafnya, banyak salahnya. Refresh diri ini, diri kita dengan bagaimana mendapatkan ampunan dari Allah. Motivasi hadis ini bahwa yang puasa satu hari saja di hari Asyura itu menutupi dosa selama setahun. Tentu ini kabar gembira. Ayo puasa. Ringan itu puasa satu hari di 10 Asyura. Pertanyaannya, dosa apa saja yang diampuni? Apakah seluruh dosa? Kita akan belajar ya. Dosa itu dalam agama disebutkan ada dosa biasa. Kalau kita bilang biasa, saya tidak mau menganggap remeh. Karena ada prinsip dosa itu biasa dianggap kecil, biasa, mudah. Kemudian ada dosa kabair. Dosa besar itu adalah syirik, durhaka kepada kedua orang tua, sengaja melanggar perintah agama, meringan-ringankan. Ada beberapa, qatlun nafsi, membunuh, itu dosa besar semuanya. Pertanyaannya, dengan mau memperbaiki diri, ada kesadaran spiritual, rindu kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita puasa 10 Muharram. Dosa apa saja? Apakah seluruhnya? Pemirsa sekalian, tentu berdasarkan dalil. Karena kita mencoba memahami agama itu pakai dalilnya. Kalau ada dalil khusus, gunakan. Kalau belum ada, boleh menggunakan dalil umum. Nah, penjelasannya begini pemirsa sekalian. Dosa mana saja yang diampuni? Pertama, dosa yang dianggap masih kecil. Walaupun jangan menganggap kecil-kecil dosa, tapi bertumpuk jangan. Sebab ada prinsipnya begini. La saghair ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil kalau selalu berulang. Karena dianggap ringan berulang-ulang. Pada akhirnya juga besar. Tapi, la kabair ma'al istighfar. Tidak ada juga dosa besar. Karena kita istighfar. Berdasarkan dua prinsip umum ini, saya mau bawa ke dalil khusus. Dosa yang diampuni oleh Allah adalah seluruh saja dosa. Malam yughargir, selama belum sampai di tenggorokan. Dosa. Seluruh. Tapi kemudian kita menemukan dalil khusus dari Al-Quran. Dan ini yang kuat. Apa itu dalil khusus?
Jelas Allah firmankan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kalau dosa itu adalah syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah ampuni selain itu, yang dibawa dari itu. Artinya yang kecil dari itu. Liman yasha, kepada siapa yang diampuni oleh Allah. Pertanyaan pemirsa. Siapa yang dikehendaki oleh Allah diampuni? Pada saat bertobat pada dosa selain syirik tadi. Yaghfiru ma duna dzalik, diampuni oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki. Liman yasha. Tidak semua orang mendapat petunjuk untuk istighfar. Belum tentu. Maka tanda orang kalau dihidayahi oleh Allah, dia akan mau istighfar asal jangan menyentuh dosa syirik. Yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampuni itu. Kalau begitu pemirsa sekalian, pertanyaan ringkas tadi, puasa 10 Muharram, seluruh dosa diampuni oleh Allah asal kita yakin tidak pernah syirik. Nanti syaratnya kita sebutkan. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi cara Allah menyayangi hamba kita semua ini yang banyak khilafnya, banyak dosanya, kurang kuat komitmennya, mudah tergoda oleh bujuk rayu kehidupan dunia ini, maka Allah menurunkan, menginformasikan syariatnya kepada kita. Salah satunya puasa Asyura mengampuni dosa kita. Akal kita akan berkata, manfaatkan kabar gembira ini dengan sebaik-baiknya. Satu hari jangan sampai lewat. Ini nanti kita di 1447 Hijriah ini, itu akan jatuh 10 Muharramnya pada hari Minggu. Tasu'anya, 9-nya, itu tentu pada hari Sabtu kalau kita hitung-hitung. Nah, dosa yang diampuni oleh Allah mudah-mudahan karena itu akan membuat kita ada semangat dalam hidup ini untuk banyak berbuat baik, menjadi inspirasi. Orang yang terbebani banyak khilaf, banyak dosa, dia merasa belum taubat, itu perilakunya itu sering menyendiri. Karena merasa ada yang tidak selesai dengan dirinya. Nah, dosa kita yang insya Allah diampuni oleh Allah dengan puasa Asyura itu, ayo kita seriusi dengan baik. Maksudnya serius Ustadz gimana? Di dalam puasa Asyura itu harus disengaja baik-baik. Itulah sebabnya ulama menambahkan banyak amalan lain. Banyak amalan lain. Di antara amalan itu banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa di dalamnya. Membaca Sayyidul Istighfar. Kenapa? Ini awal tahun. Ibaratnya setahun itu kita isi dengan kebaikan, andai kata tidak baik terus. Tapi itulah yang menjadi spanduknya. Bahwa si A awal tahun dia baik. Itu nilainya, nilai strategisnya di situ. Nah, minta istighfar kepada Allah, minta diampuni oleh Allah dengan kesempatan di awal tahun, mudah-mudahan ke belakang ada kekuatan, ada akidah yang kita bangun untuk jauh lebih baik lagi. Itu. Jadi pertama istighfar. Yang kedua, banyak zikir di dalamnya. Pemirsa sekalian, saya yakin di antara kita majelis ta'lim, para kelompok-kelompok kajian,
itu terbiasa dengan zikir-zikir selain istighfar tadi yang meminta kepada Allah umurnya berkah. Jadi ada itu. Ada baca-baca tertentu yang diamalkan oleh ulama kita berdasarkan wirid. Wirid itu zikir yang ada dalilnya. Bahwa doa sembarang boleh. Tapi coba cari dari kitab-kitab klasik, dari panduan ulama-ulama kita, itu yang kita amalkan, meramaikan, menyemarakkan Asyura itu. Bahkan malamnya sudah ada zikir itu. Jadi minta keberkahan. Yang berikutnya tentu adalah panjang usia. Jadi ketemu ini, usia yang berkah, kadangkala dimaknai sehat walafiat, tapi usia yang berkah juga adalah banyak hal positif yang dilakukan. Niatnya dari mana? Diawali istighfar. Istighfar yang banyak. Lalu membuat seseorang itu termotivasi selalu berbuat kebajikan. Ini yang banyak dicerahkan oleh ulama kita dengan cara berkumpul berzikir. Di hari 9 Muharram itu, Tasu'a, itu banyak orang berzikir, dibikinkan jamaah, berzikir di sebuah tempat, biasanya antara maghrib sampai isya. Sangat cukup, waktunya singkat. Terjalin silaturahim, sama-sama bermunajat kepada Allah, minta istighfar. Kalau dibiasakan, dilembagakan seperti ini, mengistighfarkan masyarakat, minta ampun kepada Allah, ini sesuatu yang baik. Baiknya adalah kita ini tersugesti, termotivasi beristighfar kalau lingkungan kita istighfar. Ini yang kadangkala dijamaahkan. Tapi tidak wajib dijamaahkan, tidak. Sendiri boleh, terutama yang punya ilmu. Tapi saya khawatir sudah tidak punya ilmu, tidak mau lagi berkumpul, zikir dan istighfarnya di mana? Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan berbuat baik, minta ampun kepada Allah agar bersih hidupnya, perilakunya juga menjadi baik. Apapun profesi kita, awali di semangat tahun barunya Islam, di tahun baru Hijriah, menjadi individu yang baik. Baiknya karena minta ampun dari dosa, menjadi pelayanan atau menjadi abdi negara, cara melayaninya menjadi baik, menyapa dengan baik, berkualitas, menyegarkan, memotivasi orang. Di tahun baru Islam ini kita harus berkata, harus saling memotivasi. Bangun kekuatan, bangun haibatul Islam. Perlihatkan bahwa kita saling memotivasi, saling mendoakan di tahun barunya kaum muslimin. Hanya dengan ini, kehidupan yang kondusif antar umat beragama, misalnya Islam dengan agama lain akan hormat kalau mereka tahu kita kompak, termotivasi di tahun barunya berniat yang baik. Internal agama juga akan menjadi sangat kuat kalau ada silaturahim seperti ini, sama-sama mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, sebagai motivasi keimanan, kita memaknai Muharram yang tinggal sedikit waktu lagi, masih 10 Muharram itu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan di dalamnya puasa Asyuranya, bahkan mudah-mudahan ada kesempatan di Tasu'anya. Saya tutup dengan hadis Nabi begini, la in baqitu ila qabilin, saya sudah puasa tahun ini dengan 10 Muharramnya, tapi andai kata saya masih dapat tahun depan, maka saya tidak hanya puasa di 10-nya, saya akan puasa di 9-nya. Berarti bagus juga kalau ada yang puasa di 9 Muharram. Mudah-mudahan ada kesempatan kita mengamalkannya dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.